Rabbil asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah masih bisa berjumpa lagi. Kesempatan kali ini tentang zakat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat al-babus sadis As-Satisa Asyara fi fadilatiz zakat, bab yang ke-16, bab zakat. Wahya dalilun ala imani fa'iliha. Zakat itu adalah menjadi dalil, ya, menjadi dalil petunjuk tentang keimanan soal harta. Diuji apakah dia rela atau tidak kalau hartanya diambil sedikit itu. Zakat. Zakat sendiri itu kan artinya membersihkan harta dari kecampuran harta-harta yang tidak seharusnya kita ambil. Jadi kalau mau kita pikir betul sebenarnya zakat itu kan enteng. Karena apa? Karena kita menghilangkan kotoran dari harta kita. Jadi harta zakat itu adalah kotoran. Kalau kita mikirnya seperti itu kan enteng. Fa innal munafiqa yamtani'u minha likaunihi la ya'taqidu. Nah, orang yang berat itu adalah orang munafik. Orang munafik, orang yang berat mengerjakan zakat. Menunjukkan soal harta. Wah, kalau saya zakat berarti berkurang dong kekayaan saya. Jadi dia tidak punya etikat, punya keyakinan tentang kebaikan zakat itu sendiri. Jadi berat ya. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, az-zakatu qantaratul Islam. Qantaratul Islam. Zakat itu adalah jembatan bagi Islam itu sendiri. Jadi faid ya'uha tariqun fitamkin. Memberikan hak zakat kepada yang berhak itu adalah jalan untuk tamkin fitin, untuk memakin fitin, untuk tetap di dalam beragama. Nah, itu hadis Rasulullah tentang zakat, qantaratul Islam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam az-zakatu iman. Kata Nabi, zakat itulah penyuci atau pembersih keimanan kita. Jadi nggak cukup kita cuma ngomong saya iman, saya Islam, tapi tidak mau mengerjakan zakat. Nah, pada zamannya Rasulullah, zamannya sahabat itu ada seorang yang tidak mau berzakat, katanya ya. Sampai pada zamannya para sahabat ya, akhirnya zakatnya tidak diterima. Karena berat itu tadi. Tidak ada dalil imannya dalam fisiknya dia yang terzohirkan itu enggak ada. Jadi dia cuma KTP istilahnya Islam imannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu al-imana illa bizakati. Nabi mengatakan la yaqbalullahu al-iman. Allah tidak akan menerima imannya seorang yang ngaku iman illa bizakati kecuali dia mengerjakan zakat. Bahkan sampai puasa itu akan tergantung antara langit dan bumi ya. Ketika mau dilaporkan, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai ada orang itu mengerjakan zakat, yaitu zakat fitrah itu. Wala imana liman la zakatalah, dan tidaklah dikatakan beriman sempurna liman la zakatalah bagi orang yang tidak mau berzakat. Ini zakat karena termasuk juga rukun Islam. Nggak, tidak beriktikat tentang kewajiban zakat, maka ya gugur juga itu. Tidak sempurna imannya itu. Islamnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam hasinu amwalakum bizakat. Ai bi ikhrajiha. Kata Nabi, bentengilah harta kalian dengan zakat. Maksudnya dengan mengeluarkan zakat. Fama talifu malun fi barrin wala bahrin illa biman'iha. Tidaklah harta itu
dia rusak, habis, baik harta yang dia punya itu di daratan, misalkan kita punya tanah banyak, perumahan banyak misalkan, wala bahrin, dan juga tidaklah harta yang berada di lautan itu rusak binasa, illa bimaniha, kecuali tidak mau mengerjakan zakat. Jadi zakat itu adalah salah satu faktor yang mendorong binasanya harta kita kalau kita tidak mengerjakan. Karena hakikatnya zakat itu bukan miliknya kita, tapi miliknya orang yang fakir miskin yang ikut asnaf zakat itu. Wadawu marudhakum bisadaqah. Dilanjutkan lagi sabda Rasul, dan obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian bisadaqah, dengan sedekah. Jadi boleh bersedekah kita sebagai wasilah untuk mencari kesembuhan dari orang-orang yang sakit di antara kita, itu boleh. Fa innaha anfa'u minad dawa al-hissi. Jadi sedekah itu bisa menjadi obat yang paling bermanfaat dalam rangka untuk menjaga kesehatan kita. Wa'iddu lil bala'i ad-du'a, dan persiapkanlah oleh kalian untuk menghadapi bala, bencana atau ujian, ad-du'a, dengan doa. Jadi tiga yang pesannya Rasul itu, kita kerjakan zakat sebagai benteng harta kita dari kerusakan, kebinasaan. Kita kerjakan sedekah. Sedekah itu kan berarti sunnah, kalau zakat kan wajib. Kita kerjakan sedekah dalam rangka untuk membentengi diri kita dari penyakit, yang ketika kita banyak-banyak berdoa untuk membentengi kita dari bala, bencana. Atau doa itu juga kita panjatkan saat terjadinya bencana itu, ya. Fa innahu yarfa'uhu, karena sesungguhnya dengan doa itu juga akan bisa mengangkat bala bencana itu. Ya, kemarin selama 2 tahun kita dilanda pandemi, bencana, ya. Jadi di mana-mana kita panjatkan doa, kita tawasulan itu, ya. Banyak ijazah-ijazah dari guru kita untuk berdoa, untuk mujahadah, ya, masing-masing dengan istiqomahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengangkat pandemi ini. Semoga tidak ada lagi. Kita banyak-banyak doa, jangan setelah selesai pandemi nggak berdoa. Ya, karena doa itu mukhul ibadah, doa itu adalah saripati ibadah. Sholat pun itu aslinya intinya juga doa. Dan dari awal sampai akhir itu juga doa. Fatihah yang kita baca yang wajib itu isinya juga doa. Itu pesannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma halaka malun fi barrin wala bahrin illa biman izzakati. Tadi disampaikan juga demikian. Ya, dari riwayat mengatakan tidaklah akan binasa, rusak harta yang ada di daratan atau harta yang ada di lautan illa biman izzakati, kecuali dengan mencegah dari membayar zakat. Kecuali dengan mencegah membayar zakat. Kama fil hadis, sebagaimana dikatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi dan Baihaqi dari Aisyah, mahtalatat as-sadaqatu wa hiya sababun li isyraqi anwaril ma'arif. Kebablasan saya ini. Ay az-zakatu malan illa ahlakathu. Jadi tidaklah mahtalatat as-sadaqatu ay az-zakatu malan illa ahlakathu. Tidaklah harta kita itu bercampur dengan harta kita, kita gunakan bareng-bareng, kita tidak tunaikan zakat kita, illa ahlakathu, melainkan harta sedekah atau zakat tersebut akan menghancurkan atau membinasakan sekian persen, 98,5% ya, dari harta kita. Jadi kalau harta zakat kita itu 2,5%, kita campur dengan harta kita yang 97,5% misalkan, terus kita pakai, kita nggak keluarkan yang 2,5% itu, maka yang 97,5% itu ikut hancur. Jadi dia seperti api memakan tumpukan
lumbung pangan kita. Jadi untuk memudahkan kita mengeluarkan zakat, ya mikirnya gitu aja sudah. Ini kalau nggak dikeluarkan, ini sumber penyakit. Ya artinya ketika kita keluarkan, kita nggak usah ngomong sama yang kita kasih, ini tak kasih sumber penyakit, ya enggak juga. Artinya bagi kita itu harta yang tidak hak untuk kita gunakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la imana liman la salatah. Kata Nabi, tidaklah dianggap salat bagi orang yang tidaklah dianggap beriman orang yang tidak mau salat. Ai lianna salata nurun kama fil hadis. As-salatu wa ita'uz zakatu wa man lam yuzakki fala salata lahu. Jadi kata Nabi, tidaklah dianggap beriman orang yang tidak mau sholat. Karena apa? Karena sholat itu cahaya. Jadi dari wudhunya saja itu sudah jadi cahaya kita kan. Jadi hari kiamat Rasulullah sempat ditanya itu, bagaimana ya Rasul seorang Nabi seperti engkau bisa mengenali umatnya. Kata Nabi, ya dari cahayanya bekas wudhu kalian itu. Jadi wudhu pun kita juga harus sempurna. Kalau semakin sempurna wudhunya, maka lampu cahaya kita itu kan full nanti. Beda kalau cuma 2 led, 3 led, 4 led, walaupun sudah sah, tapi kan ya mindrip-mindrip nanti ya, kayak lampu kurang strobnya itu nanti. Jadi kata Nabi, la imana liman la sholata lahu, tidaklah dianggap beriman bagi orang yang tidak mau sholat. Jadi karena sholat itu menjadi nur. Nanti orang beriman itu makin banyak nurnya kalau dia semakin rajin untuk melaksanakan ibadah sholat. Wa iya sababun li isyraqi anwaril ma'arif. Jadi sholat itu menjadi sebab bagi mencorongnya, timbulnya nur-nurnya orang yang ahli ma'rifat atau arif. Wala sholata liman la zakata lahu, dan tidaklah dianggap sempurna sholatnya bagi orang yang tidak mau mengerjakan zakat. Itu. Jadi perintahnya ya sholat ya zakat. Bahkan disampaikan walam yuk tizakata falaisa bimuslimin yanfa'uhu amaluhu. Walaupun kita beragama Islam, tapi masih juga tidak mau mengerjakan zakat, menunaikan harta kita lewat zakat, maka dikatakan falaisa bimuslimin yanfa'uhu amaluhu. Nah, amalnya percuma saja dia selama ini. Karena dia masih makan harta yang seharusnya tidak dia makan. Dalam sebuah khabar riwayat dikatakan innallaha ta'ala qarrana salasata asya'a bi salasati asya'a. Allah Subhanahu wa taala itu membarengkan 3 hal dengan 3 hal yang lain, dibarengkan. Falam yakbal wahidatan minha bidunil ukhra. Tidak akan menerima yang 3 hal ini kecuali yang 3 hal itu juga dikerjakan. Jadi ada 3 pasang amal yang semua harus dikerjakan. 6 berarti ya. 3 dipasangkan dengan 3. Tidak akan diterima kalau yang 3 yang pokok dikerjakan itu, sementara yang lain tidak dikerjakan. 3 yang lain tidak dikerjakan. Kata Nabi, faqala ta'ala aqimus sholata wa atuz zakah. Yang pertama, sholat dan zakat. Aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ya sholat, ya zakat. Sholat enggak terima kalau zakat tidak dilaksanakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qala ta'ala wa atiullaha wa atiur rasul. Yang kedua, yang kedua adalah suruh taat kepada Allah. Dan taat kepada Allah itu tidak akan diterima, melainkan kita juga harus taat kepada Rasulullah SAW. Jadi taat kepada Allah itu tidak bisa meninggalkan taat kepada Nabi. Karena jembatan menuju Allah itu ya Nabi itu. Wa qala ta'ala an ashkurli wali walidayk. Yang berikutnya adalah kita diminta untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah, dan juga berterima kasih kepada kedua orang tua. Jadi tidak dianggap orang yang ahli syukur kepada Allah, sementara dia durhaka kepada kedua orang tua. Ini yang perlu diperhatikan 3 ya. 3 pasang yang harus berjalan semua, harus dikerjakan semua.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahiru amwalakum bizakati. Bersihkanlah harta-harta kalian dengan melaksanakan zakat. Jadi seperti tadi, bahwa ada kadar harta kita yang tidak seharusnya kita makan, maka kita harus keluarkan dengan zakat itu. Kalau dimakan maka harta kita kotor semua. Jadi karena kotor semua itu tidak barokah pada kehidupan kita, tidak solihah untuk keluarga kita, tidak sakinah, tidak tentram hati kita, karena ada hak orang lain yang kita makan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ujibat alaihi zakatu falam yadfa'ha bahwa finnar. Ini ancaman dari Rasulullah. Barang siapa yang diwajibkan zakat atasnya, kemudian dia tidak mau memberikannya kepada orang yang berhak, bahwa finnari, maka tempatnya di neraka. Nah, ya ini ancaman. Ya kalau dipikir sebenarnya kita yang mencari penghasilan itu. Tapi kan lagi-lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang Maha memberikan rezeki. Nah, Allah nitipkan rezeki sebagian kepada kita, dilewatkan kepada kita untuk kita kasih kepada orang lain. Ada ibadah itu, ada ibadah yang lininya ke lini sosial, ada yang lininya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la khaira fi malin la yuzakka. Kata Nabi, tidaklah ada kebaikan pada suatu harta. Harta kita itu tidak akan ada kebaikannya sama sekali apabila harta kita itu tidak pernah kita zakati, kata Nabi. Jadi kita berharap semoga keberkahan senantiasa melimpahi harta kita. Kalau kita makan, kalau berkah itu tumbuh, daging tumbuh dari harta yang berkah itu enteng untuk ibadah. Keluarga juga sakinah, anak-anak juga soleh-solehah. Hidup jadi tenang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man mana az-zakata mana Allahu taala anhu hifdzal mal. Kata Rasul, barang siapa yang mencegah dari mengerjakan zakat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencegahnya juga dari memelihara hartanya. Allah tidak berjanji untuk memelihara hartanya. Bisa jadi sekaligus dihabiskan itu dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala sudah gariskan. Ya entah dengan bencana banjir, entah kebakaran, entah apa. Atau kadang malah ditipu, ya investasi potong. Itu juga bisa jadi caranya Allah untuk menghabiskan harta orang yang tidak mau mengerjakan zakat. Jadi sekali lagi zakat itu adalah rukun Islam ya. Yang keempat kalau di kita ada zakat, itu zakat badan berupa zakat fitri, makanan pokok. Yang kedua zakat mal. Nah, zakat mal ini yang macam-macam. Jadi kalau mau belajar tentang zakat mal, maka kita bukanya yang buka kitab-kitab fikih. Jadi kitab ini sebagai motivasi, jadi tidak sampai detail membahas tentang berbagai macam jenis zakat. Lalu kita mau belajar zakat, kita bisa belajar di waktu yang lain tentang fikihnya zakat. Jadi demikian, kita kembalikan ke moderator.